Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari YNL Junior yang menampilkan sebuah dialog yang diberi judul "Kenapa Isa Tidak Ada Dalam Syahadat". Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Dia tuh baca. Nah, itu mah dia, coba baca tuh. Ya. Nah, coba baca tuh. Kenapa kamu bersaksi padahal di sini kan harus bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Ini yang suruh Muhammad loh. Coba baca sama dia. Sama dia. Oke, tes 1 2 tes, oke. Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusaid telah menceritakan kepada kami bla 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 sampai Ubad bin As-Samit dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutunya baginya, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, adalah hambanya, dan kalimat Nabi Isa alaihissalam, dan dia letakkan pada Maryam dan ruhnya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah memutuskan mereka yang mana akan memasukkan mereka dikehendaki ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendaki, dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Darokini telah menceritakan kepada kami Muhasir bin Ismail dari Al-Ujair dari Umar bin Hani dalam sanad ini dengan semisalnya. Hanya saja dia menyebutkan Allah memasukkan sesuai dengan amalnya tanpa menyebutkan masuk dari pintu surga yang 8 yang dia kehendaki. Apa yang mau ditanyakan di hadis ini, Jula? Ya, kamu bersahadat menyebut bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah enggak? Oke, jadi hadis Muslim ayat 41 ini konteksnya adalah iman. Dalil bahwa barang siapa meninggalkan di atas tauhid akan, artinya dalam siapa mengucapkan tauhid maka akan masuk surga. Itu konteksnya. Dalam ini tema, saya baca lagi sekali lagi. Dia barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Kenapa cuma sampai Muhammad saja, Isa nggak pernah disebut? Coba kamu bersahadat, coba. Jadi gini ya Pak Julak ya, jadi ini kalimat ini menjelaskan bahwa Islam itu mengakuin, Islam mengakuin syahadat-syahadat sebelum Islam itu datang. Pertama, syahadat di zaman Nabi Musa itu, kalau dalam bahasa Arabnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kalau di zaman Yesus atau Isa,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sebentar, Isa sebentar. Rasulullah. Jangan bawa Yesus. Madia, Jangan Nabi Muhammad. Jangan bawa Madia. Yesus, Madia. Nah, ini Ya, sebentar dulu, Madia. sebentar dulu. Enggak sebentar Ya. Madia. Udah ngerti. Sekarang kamu baca dulu ini. Barang siapa nih yang ngomong siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Barang saya, Ya, Pak, bukan barang siapa-siapa. Oh, barang saya ya. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini semua bukan barangnya Pak Ciler. Pak Ciler nih datang-datang. Itu buku apa, Pak Lidara? Bocoran pertanyaan alam kubur. Apa Iya, itu? siapa supaya jangan disiksa di kubur, Pak. Jadi bisa jawab kalau dijawab. Ada tuh bukunya, Pak. Ada, Pak, di Gramedia ini bener, Pak. Astaga. Beneran. Astaga naga. 62 kan? 62. Ada Itu saya bukunya, ya. Itu saya foto Pak. di buku di toko buku, Pak, bukan omong bohong. Setelah melihat kurang lebihnya video dari channel Kristen ya, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita bisa melihat sekilas dialog tersebut betapa ngototnya kumpulan tersebut mengklaim sesuai kemauannya terhadap hadis yang disodorkan dengan pemahaman instan. Jadi dialog tersebut sama sekali tidak ada nilai akademis dan seolah-olah menganggap keyakinan Islam keliru disertai tertawa yang bahagia. Tapi kita maklumi saja, karena pemahaman mereka terhadap ajaran Islam seperti itu alias minus. Mengenai hadis Muslim nomor 41, baik saya kutip dulu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, yaitu Ibnu Muslim dari Ibnu Jabir, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umair bin Hani, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Ubadah bin As-Samit, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah atau Nabi Isa yang dia letakkan pada Maryam dan roh darinya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 41. Sekarang pertanyaannya, kenapa Isa tidak ada dalam syahadat padahal dalam hadis juga disebutkan? Baik, saya tanya dulu. Di dalam hadis Muslim nomor 41 itu disebutkan 2 kalimat syahadat atau 3 kalimat syahadat? Jelas 2 kalimat syahadat lah. Jika ingin mengucapkan kalimat syahadat yang ditambah dengan kesaksian bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah, tidak mengapa, diperbolehkan bagi yang ingin mengucapkannya dan tetap sah bagi yang tidak mengucapkannya. Nah, apakah ikrar bahwa Isa ibnu Maryam adalah hamba dan Rasul merupakan sesuatu yang harus diucapkan beriringan dengan 2 kalimat syahadat? Tidak, karena lafal syahadat dalam hadis-hadis yang lain telah dicukupkan dengan syahadatain saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kalau mereka sudah melakukan itu, berarti mereka telah menjaga harta dan jiwa mereka, berarti mereka telah menjaga dari saya darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis riwayat Bukhari 24 dan Muslim 33. Jadi intinya tidak apa-apa disertakan bagi yang ingin mengucapkan. Seorang mu'alaf ketika bersyahadat pun bisa menyertakan kesaksian bahwa Isa ibnu Maryam adalah seorang utusan Allah. Tujuannya agar sebagai pembanding antara keyakinannya yang dulu dengan yang sekarang. Karena di keyakinan dulunya mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Jika di Islam, Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan Rasul. Ada hal unik dari dialog tersebut adalah ketika mereka menertawakan sebuah buku yang berjudul Bocoran Pertanyaan Alam Kubur. Ya, saya hanya bisa bilang tertawalah yang lepas dan sepuasnya. Karena kelak itu nanti akan berganti dengan jeritan serta penyesalan yang tiada hentinya. Tapi semoga mereka mendapatkan hidayah Allah sebelum ajal menjemput. Amin. Karena terbukti mereka tidak berpengetahuan. Sekarang begini, anggaplah kita akan menghadapi ujian kelulusan. Perkara gaib itu sebuah rahasia. Di ranah sekolah saja, kadang guru membantu muridnya untuk memberikan kunci jawaban soal-soal ujian agar muridnya bisa lulus. Karena berhubung kalau sekolah mata pelajaran sama, bagi yang rajin belajar tidak akan kesulitan walaupun tidak diberikan kunci jawaban. Tapi kalau keyakinan berbeda, terus Anda menertawakan keyakinan lain karena diberikan kunci jawaban untuk hal perkara yang sama sekali kita tidak mengetahuinya, apakah itu sebuah kelucuan? Dalam keyakinan Kristen sangat zonk tentang pengetahuan setelah kematian. Ngapain aja nantinya setelah dimakamkan? Kan gak ada informasi. Jadinya umat kebingungan. Dan seandainya kunci jawaban yang Anda tertawakan itu benar-benar Anda hadapi setelah kematian, Anda mau jawab apa? Tertawa. Yang ada go to hell. Ini saya berbicara persentase loh ya, antara yang diberi kunci jawaban dengan yang tidak memiliki kunci jawaban. Maka bersyukurlah menjadi muslim yang memiliki informasi dan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Oke, lanjut lagi. Oke. Tadi Madia mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya ada juga syahadatnya. Artinya kalau di sini Ya. Madia, kalau kamu katakan seperti itu, ini tidak berhenti hanya sampai Nabi Isa saja. Harusnya ada lagi Nabi Idris kah, Nabi Zulkarnain kan, Nabi 25 Iya, 25 25 harusnya begitu sampai ke Nabi Adam. Kenapa di sini hanya Nabi Isa saja yang disebutkan? Kalau kamu mengatakan bahwa umat-umat sebelumnya itu ada syahadat masing-masing nabinya. Kalian mengenal 25 orang nabi. Kenapa hanya sampai Nabi Isa saja di sini? Kan ada lagi tuh Nabi Idris ada, Nabi Nuh ada, Nabi Ibrahim ada, sampai Nabi ke Nabi Su'eb Adam. ada, Nabi Su'eb ada, Nabi Nabi Saleh Su'eb. ada. Iya, Nabi kenapa Saleh. nggak ditulis sama dia? Nah, dalam bagian video ini mereka menanyakan tentang syahadat para nabi terdahulu. Harusnya ada, tapi kok syahadat nabi-nabi lainnya tidak dicantumkan juga? Sekarang begini, syahadat itu apa sih? Syahadat adalah sebuah kalimat yang diucapkan sebagai bentuk persaksian seseorang, sebagai bentuk pengakuan dan kesaksian bahwa telah memeluk agama Islam. Dalam artian ikrar, persaksian, pengakuan, dan lain-lain. Ikrar, persaksian, dan pengakuan dalam hal apa? Tentu dalam hal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap Rasul yang diutus pada masanya. Apakah istilah syahadat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Belum ada. Tapi ikrar, persaksian, pengakuan dari nabi-nabi terdahulu tentang keesaan Allah itu ada. Ingat ya, di sini saya katakan istilah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, dari ayat di atas bisa disimpulkan, jangankan Nabi Adam alaihissalam, semua manusia sebelum lahir ke dunia itu telah dipegang kesaksiannya.
Berikutnya Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, Dia, Allah, telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Berikutnya Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa bukan saja para nabi dan rasul terdahulu melakukan persaksian, pengakuan, ikrar terhadap keesaan Allah, tapi juga seluruh manusia sebelum dilahirkan ke dunia. Ingat nggak? Nggak ingat ya? Makanya ada rasul dan nabi yang menginformasikannya kembali untuk mengingatkan manusia akan kesaksiannya tersebut. Inilah yang dinamakan tauhid dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Kalau mereka masih menuntut tentang syahadat para nabi terdahulu, kita buka lagi nih pemahaman mereka dengan contoh yang simpel. Islam telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Agama Islam ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bingung nggak? Yang non Muslim pasti bingung dan ngotot. Bercanda kok. Islam artinya berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah yang Esa. Nah, dari Nabi Adam alaihissalam semua utusan Tuhan adalah manusia yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, Muhammad itu bukanlah seorang ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Berikutnya Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Berikutnya Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seorang manusia dari umat ini yang mendengar kenabianku, baik yang beragama Yahudi maupun Nasrani, lantas dia meninggal dalam keadaan tidak mau beriman dengan ajaran yang aku bawa, melainkan dia pasti termasuk salah seorang penghuni neraka. Nah loh, uniknya dalam syahadat yang boleh menambahkan persaksian mengenai Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan utusan Allah, dan mereka ngotot tentang hal tersebut, malah menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ini kan sesuatu hal yang lucu. Dan lebih lucunya lagi, di dalam Alkitab mereka tertulis ikrar, pengakuan dan persaksian. Ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kok malah dituhankan? Justru umat muslimlah yang benar-benar melestarikan dan menjaga dengan baik Yohanes 17:3 ini. Kristen, ada tidak ajaran nabi atau rasul utusan Tuhan selain Kristen yang menuhankan seorang utusan Tuhan? Kalau nurutin nafsu, mungkin saya atau umat Islam sudah tertawa lepas. Tapi menertawakan bukanlah hal yang akademis. Sekali lagi, menabok keyakinan sendiri dengan percaya diri. Saya rasa cukup ya. Dan di kesempatan ini pula saya ingin mengajak seluruh Ukhuwah Islamiyah untuk menggaungkan Selamat Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember. Semoga para mu'alaf-mu'alaf sedunia itu tetap diberikan ketabahan serta jangan pernah berhenti belajar untuk menjaga istiqomah dan akidah. Dan nasihat untuk kali ini adalah, di otak orang bodoh ilmu itu ibarat gajian, hanya numpang lewat doang dalam kehidupannya. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.